Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzan Hafiz. Di video kali ini kita akan masih melanjutkan untuk GetX ya, materi GetX. Untuk yang sekarang kita akan membuat yang namanya Get Dialog. Get Dialog itu hampir mirip dengan yang sebelumnya ya, dengan snack bar ya. Tapi kalau snack bar biasanya dia di bawah, kalau nggak di atas. Sedangkan di sini kan kita menggunakan mungkin bisa diatur sih kedua-duanya biar mirip ya. Kalau sekarang lebih mirip alert gitu ya, alert di tengah, tapi mungkin bisa diatur ke bawah ataupun ke atas. Oke, kita masuk ke VS Code-nya. Kita sudah mendaftarkan dependensi dari getX. Dan di sini saya sudah membuat 4 file. Yang pertama main.dart, kemudian yang kedua adalah general dialog untuk default dari dialognya. Kemudian di sini getX dialog, dia menggunakan getX, ini yang menggunakan getX. Kemudian yang terakhir adalah general dialog. General itu untuk yang general itu untuk yang apa sih namanya, intinya dialognya itu kalian custom sendiri gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke main.dart. Kan di main.dart ini kita panggil dari setiap file ini, maka kita import ketiga-tiganya. Di sini seperti biasa untuk mengawali project Flutter ya, seperti ini menggunakan class myapp, kemudian widget. Di sini kita kasih nama dialog materi, const-nya untuk halaman masuknya kita masukkan ke homepage. Kemudian di sini untuk halaman masuknya homepage kita buat kelas homepage ya kan. Di sini kita buat yang namanya text dialog native gets, berarti di bagian navbarnya, kayak navbar itu ada text dialog yang berada di tengah, center title true. Kemudian body padding ini kelebaran keseluruhan dari utara, timur, barat, selatan gitu sama, atau atas, bawah, kiri, kanan. Itu jarak paddingnya itu adalah 20. Kemudian cross access alignment ini adalah posisi ya, posisinya dari ini tuh posisinya nih kayak gini guys, posisinya ini membesar mengikuti padding gitu ya. Kemudian di sini kita namanya build card. Yang kita buat ininya dulu ya, cardnya dulu ya, bisa build cardnya dulu. Kita di sini menggunakan title wajib, menggunakan string, menggunakan color, dan bisa dipencet ya. Selanjutnya return card, ada colornya, ada opacity-nya. Kemudian di sini on tab bisa diklik. Kemudian cell padding-nya ini UI-nya ya. Ini dimulai dari kanan. Kemudian children-nya itu ada teksnya bold gitu ya. Ini teks deskripsinya itu dia warnanya gray. Kita bisa lihat di sini deskripsinya warna gray, nggak kelihatan ya. Kemudian untuk judulnya itu ya ukurannya segini, 18. Kemudian font weight-nya bold. Kemudian kita scroll lagi, kan kita punya 3 nih ya, kita bikin 3 widget yang sudah dibungkus oleh build card. Yang pertama untuk native dialog Flutter, ini buat nanti kita arahkan ke dialog yang native. Ini yang untuk ke getX, ini yang untuk general. Di sini kita berikan, pasti kita menggunakan navigator ya, karena di sini kita menggunakan navigator biasa dari defaultnya, yaitu dengan menggunakan builder yang membutuhkan konteks. Jangan lupa kita karena menggunakan package dari getX, kita tambahkan get di material app. Ini kita menggunakan navigator push ya, navigator push. Kemudian arahkan ke getX dialog demo, ini masukkan ke kelas bagian dialog demo, ini masukkan ke kelas native dialog demo gitu. Oke, jadi munculnya seperti ini. Kita masuk, arahkan ke, kita
masuk diarahkan ke, kita masuk diarahkan ke. Jadi menggunakan navigator push, jadi yang ketika kita masuk kita nggak menghilangkan sebelumnya. Sebenarnya emang halamannya cuma 2 ya, jadi mau kemana lagi. Oke, selanjutnya ada di native dialog dulu ya. Ini default dari dialognya si Flutter itu sendiri. Di sini kita buat kayak tadi, buat 3. Jadi itu dialog itu ada beberapa macam. Ada yang dialog alert aja ya, ketika dipencet ya udah muncul, pencet hilang. Nah, kemudian kita mau buat yang dialog yang ketika ada pilihan, 2 pilihan. Misalnya ini benar nggak akunnya, ya yes atau no gitu kan, 2 pilihan. Yang terakhir adalah pilihan simple dialog yang ada pilihannya. Pilihannya maksudnya gimana? Lebih dari 1 gitu ya. Lebih dari 1, lebih dari 2. Ya udah kita buat di sini kayak contohnya kayak gini ya. Ini dialog tanpa pilihan. Ya udah tinggal muncul aja gitu. Ini adalah alert dialog native Flutter. Kemudian yang kedua ada actionnya. Di sini bisa pilih hapus ataupun batal. Kalau hapus kayak gimana? Ya udah tinggal munculkan snack, ini snack bar ya. Nah, ini yang pilihan. Ya udah gitu aja. Gitu. Coba kita lihat kodenya. Di sini kita membuat yang namanya fungsi juga nih di sini. Kita lihat ke arah fungsi dulu ya. Fungsinya pasti ada di bawah, build session. Nah, ini build session kita buat. Dia tuh cross alignment start, kemudian text, title 16, warnanya biru. Font size ukuran tulisan, font weight tebal. Kemudian jarak setiapnya adalah 10. Kita bisa lihat di sini ketika kita masuk. Di sini adalah yang kita lihat yaitu widget dari ini ya. Widget di sini. Alert dialog sederhana gitu ya. Nah, kemudian kita kasih build session. Alert dialog sederhana, kenapa biru? Di sini kan kita nggak berikan warna ya di sini ya. Kenapa di sini warnanya biru? Karena itu dia mengambil widget dari build session yang tadi sudah diatur ukuran tulisannya, warnanya, jadi dia masuk ke sini. Kemudian untuk elevate button itu untuk tombol ini sebentar geser dulu. Tombol ini kita buat ini adalah fungsi on press. Ini adalah fungsi untuk melakukan permintaan ke database, ke penglogikaan atau ke controllernya. Kemudian kita panggil ini show alert dialog. Ini kita buat dulu di bawah ya, konteks. Kemudian child context ini untuk memberikan teksnya, teks di dalam tombol ini. Kita lihat dulu untuk yang bagian mana tadi, show alert dialog. Nih di sini ada show alert dialog yang mana? Dia menggunakan itu juga ya, snack bar ya, snack bar. Tapi snack bar default dari Flutternya. Sini kita konteks. Biasa kita karena ini bawaan kita membutuhkan konteks dan builder ya. Alert dialog, dimana di sini ada kelas alert dialog, kemudian titelnya informasi, teks informasi, kemudian ini adalah alert native Flutter, kemudian action. Ketika di action dipencet itu dia akan memunculkan navigator pop atau snack bar kalau yang di bagian getX nya. Kemudian childnya itu teks oke. Kita klik. Nah, di sini ada informasi. Kemudian ini adalah alert dialog native Flutter, kemudian oke. Gitu. Oke, untuk selanjutnya kita masuknya ke alert dialog dengan action mana nih? Nah, ini tampilan ininya kayak tadi ya, sama ya. Hanya beda tulisannya aja ya. Sama kita menggunakan fungsi yang show confirm dialog. Show confirm dialog. Nah, ini. Gimana tuh caranya tuh? Sama aja, kita menggunakan actions, tapi actionnya kita buat 2 ya. Bedanya actionnya kita buat 2.
yang mana di sini ada yang namanya on press navigator pop untuk yang false, kemudian yang ini ada elevated button on press yang true. Menggunakan navigator pop, ketika diklik maka akan munculkan sebuah alert ataupun snack bar mirip-mirip ya. Kemudian ketika itu bisa diklik, teksnya bisa batal ataupun hapus. Nah di sini kita harus buat pengelogikaan karena ada pilihan ya, yang mana jika result true maka arahkan ke sini ya, jika tidak true yang nggak kemana-mana gitu. Item dihapus, ada show snack bar, nah ini teks snack bar, item dihapus ya. Coba kita klik confirm hapus, nah di sini muncul konfirmasi yakin ingin menghapus item. Nah ini masuk ke fungsi yang tadi ini. Ketika batal jadi nggak kemana-mana. Kemudian ketika kita klik hapus maka akan muncul ini. Selanjutnya ada simple dialog pilihan, ada 3, berarti di sini ini sama aja ya kayak tadi, hanya kita memanggil fungsi yang berbeda di sini. Kemudian kita sebentar, itu yang bagian build dialog option, show simple dialog. Oh yang ini yang show simple dialog. Di sini kita harus bukan action lagi ya, bukan action, build dialog option. Oh kita buat build dialog optionnya dulu untuk setiap pilihannya. Di sini kita ketika di on press itu navigator memunculkan pop content, yang mana konten itu diambil dari show. Oh ini tampilan snack bar, kemudian snack bar teks warna dipilih dengan ini apa namanya, string interpolation, dia mengikuti label yang telah dipilih. Label yang telah dipilih di sini. Konteks simple dialog, kemudian ada warnanya dan pilihannya. Nah, tinggal kita klik, maka kita akan bisa milih. Warna dipilih merah, warna dipilih hijau, gitu. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke yang bagian get text dialog. Mungkin ini hampir sama aja ya, hampir sama aja. Yang membedakan dari native dialog itu kita tidak perlu menggunakan yang namanya, di sini kita tidak perlu menggunakan yang namanya konteks sama builder konteks. Jadi dengan menggunakan getX ini kita dipermudah lebih lagi tanpa menggunakan penulisan konteks dan builder konteks. Jadi langsung aja on press, langsung masuk ke fungsinya, kemudian childnya kita buatkan teks untuk memunculkan itunya. Ini coba kita masuk ke yang bagian yang bagian default dialog. Nah ini coba kita pencet. Nah ini adalah contohnya ya. Kemudian untuk yang get dialog sama, kita membuat fungsi yang ada 2 pilihannya. Get dialog custom, kemudian sekarang bottom sheet. Ini mah bottom sheet. Oh ini namanya bottom sheet guys, ini custom. Oh mungkin saya nggak buat ini pilihannya. Untuk yang di get text dialog saya buat yang get dialog custom, get bottom sheet sama get dialog default. Jadi saya nggak buat yang ada pilihannya di get text ya. Sama aja sih kayak yang native, hanya kita tidak menggunakan yang namanya konteks dan apa sih, builder konteks ya. Ini untuk yang custom dialog, ini kita buatnya gimana? Dismiss dengan tab ya. Di sini digunakan barrier dismissible. Ini tuh ketika kalian klik, bukan hanya klik tombolnya, dia bisa sama aja dengan kita menggunakan, sama aja itu tombolnya itu di banyak layar. Kalau di sini true, kalau di sini false.
false, maka yang hanya bisa diklik hanya tombol yang ini. Kita nanti coba ya, kita lihat dulu ini pembuatan UI-nya gimana. Di sini kita gunakan child, dialog menggunakan container, ini container. Kemudian di sini apa ini? Di sini kita menggunakan yang namanya padding ke kiri kanan atas 20, jadinya seperti ini. Kemudian border radius itu adalah sudutnya melengkung. Kemudian child column ini adalah widget yang ada di dalamnya. Itu kita bentuk menggunakan kolom, berarti menurun ke bawah. Selanjutnya di sini kita berikan icon. Ini ada info, kemudian size, kemudian color ini. Kemudian size box ini adalah jarak antar widget. Kemudian selanjutnya ada teks, widget teks dengan menggunakan custom dialog dengan get dialog. Kemudian stylenya gimana? Teks align-nya di tengah. Selanjutnya ada ini lagi untuk jarak antar widget. Selanjutnya ada elevated button, ini untuk melakukan fungsinya. Ketika diklik maka kembali aja get back ke halaman sebelumnya dengan menampilkan teks tutup. Nah gitu. Itu ini namanya get dialog custom ya. Selanjutnya itu ada show bottom sheet. Sini ada container, child, bottom set get x, main is min, border radius, vertical, decoration, box decoration. Oh, dia menggunakan box decoration kontainernya yang muncul itu nanti. Selanjutnya style session, double session, gitu sih. Kita membuat teksnya muncul dari bawah. Ya gitu. Ini dari sini ya. Oke, kita coba yang tadi dijadiin, nanti aja deh, kita coba ke general dialog dulu ya. General dialog, dengan show dialog adalah general bisa custom animasi, transition. Show dialog hanya pakai transition default. Kemudian cocok untuk efek khusus zoom, slide, custom. Oh gitu. Dari penjelasan di sini kita tahu bahwa general dialog itu bisa di custom dengan animasi dan transisi. Coba kita lihat dulu ya. Ini di sini ada general fat transition. Oh, ini kita menggunakan fat transition yang tadi yang muncul set gitu ya. Oke, di sini ini tampilan UI-nya sampai ke sini. Build session-nya kita baca dulu ya. Oh, build session cuman ini aja ya. Pengaturan default dari tampilan, sedikit tampilan dari tulisan dengan warna pink ini milik widget build-nya, build session-nya. Kemudian di sini kita buat tombol ya kan, show general dialog. Oh, ini fungsi dari yang ketika diklik ini. Kemudian ini tampilkan general dialog yang ini. Build session ini menampilkan teks kita. Nah, ini baru fungsinya show general dialog. Banyak ya tuh. Ini sampai sini itu dia sampai sini nih UI ya, gak ada fungsinya. Nah, yang ini baru masuk ke fungsinya elevated button, navigator pop memunculkan ya kan teks tutup. Nah, di sini ketika muncul dia akan memberikan transisi builder yang mana secondary ada opacity animation, fat transition ketika muncul, dan scale transition, dan transition durationnya berapa gitu nih tuh. Nah, yang ketika muncul itu ya. Oke, selanjutnya tadi kita mau ngasih tahu yang bagian mana sih, ada di mana ya, kayaknya di native.
this. Lupa nih di mana tadi. This. Nah, ini barrier dismissible, kita coba jadi false ya. Tapi kita harus latar ulang nih. Bisa di reload. Oke, coba kita buka yang ke bagian get dialog yang pilih show dialog custom. Nah, ketika kita klik di luar dari tombolnya, maka tidak akan bekerja karena kita menggunakan false. Nah, baru ditutup baru bisa klik. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.